Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran dan Persaingan Brand Skincare Skintific dan G2G dengan menggunakan pendekatan game teori. Nah, di Perkenalkan sini nama saya Aisyah Randiana dari NPM 2403 2010 223. saya Intan Nurhati dengan NPM 24032010226. Nah, langsung saja ke pembahasannya, di mana yang pertama ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang, yakni game teori digunakan untuk membantu perusahaan dalam menentukan keputusan strategis saat menghadapi persaingan pasar. Metode ini menganalisis hubungan antar pemain karena keputusan satu pihak dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh dari pihak lain. Dalam industri skincare, persaingan antar merek semakin ketat sehingga perusahaan perlu memilih strategi pemasaran yang tepat. Nah, Skintific dan G2G bersaing melalui berbagai aspek seperti harga, promosi, kualitas produk, tampilan kemasan, review, dan manfaat produk. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan game teori dengan bantuan software POM-QM untuk menentukan strategi pemasaran paling optimal dari kedua brand. Nah, Untuk rumusan masalah, yang pertama itu ada bagaimana strategi pemasaran Skintific dan Glad to Glow dalam menarik perhatian konsumen. Strategi yang kedua ada bagaimana metode game teori digunakan untuk menganalisis strategi pemasaran Skintific dan Glad to Glow. Yang ketiga ada bagaimana hasil optimal strategi pemasaran Skintific dan Glad to Glow berdasarkan analisis game teori menggunakan software POM-QM. Dan di tujuannya, yang pertama ada menjelaskan strategi pemasaran yang diterapkan oleh brand skincare Skintific dan Glow to Glow untuk menarik perhatian konsumen di pasar produk perawatan kulit. Yang kedua, itu untuk menganalisis persaingan strategi pemasaran antara Skintific dan Glow to Glow menggunakan pendekatan game teori. Dan yang terakhir ada untuk menentukan strategi pemasaran yang paling optimal bagi brand skincare, di mana Skintific dan Glow to Glow itu berdasarkan hasil analisis persaingan strategi menggunakan softwarenya itu POM-QM sendiri. di sini ada Setelah itu manfaat ada penelitian. Yang pertama, yakni memberikan informasi yang jelas mengenai strategi pemasaran yang diterapkan, serta bagaimana strategi tersebut mempengaruhi keputusan konsumen. Yang kedua, ada memberikan informasi sebagai referensi dalam penerapan game teori untuk menganalisis persaingan strategi pemasaran. Yang ketiga, ada memberikan informasi yang dapat membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan optimal dengan software POM-QM. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama, ada penelitian ini hanya membahas mengenai strategi pemasaran dan persaingan antara brand skincare, skintific, dan juga di G2G. Yang kedua, yakni metode yang digunakan hanya dibatasi pada penerapan game teori dengan bantuan software POM-QM. Yang ketiga, yakni data penelitian mencakup pengamatan tren pasar, wawancara dengan konsumen aktif, serta dokumentasi promosi dan penjualan kedua brand selama periode tertentu. Selanjutnya ada asumsi. Yang pertama, brand skincare, skintific, dan G2G diasumsikan sebagai kedua pihak yang bersaing secara langsung dalam menentukan strategi pemasaran di pasar skincare. Yang kedua, setiap langkah strategi pemasaran yang diterapkan diasumsikan memiliki pengaruh terhadap keputusan konsumen. Yang ketiga, informasi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap representatif, sehingga analisis dengan metode game teori melalui software POM-QM dapat dilakukan secara akurat. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana bab 2 ini berisi persaingan pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna menjadi konsep dasar ekonomi untuk memahami kondisi pasar dan perilaku pelaku usaha. Nah, dalam persaingan, perusahaan berusaha unggul melalui harga kompetitif, kualitas produk, dan inovasi. Nah, persaingan itu juga mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi, kreativitas, serta menyesuaikan strategi dengan kebutuhan konsumen. Setelah itu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah salah satu cara memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan, baik itu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Nah, strategi pemasaran produk memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, salah satu aspek utama dalam strategi tersebut itu adalah pengelolaan produk yang menitikberatkan pada
penyediaan produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Setelah itu ada game teori, di mana game teori sendiri itu merupakan cabang ilmu yang mengkaji proses pengambilan keputusan dalam situasi yang melibatkan interaksi antar pihak, di mana hasil yang diperoleh seorang itu tidak hanya ditentukan oleh pilihannya sendiri, tetapi juga oleh keputusan pihak lain. Nah, Jonas ini menjelaskan bahwa interaksi strategis antar pemain itu menjadi dasar dalam mencapai keseimbangan keputusan yang optimal. Setelah itu ada unsur game teori. Nah, unsur game teori sendiri itu yang pertama ada pemain, pihak yang mengambil keputusan dalam permainan. Ada strategi, pihak tindakan yang tersedia untuk mencapai tujuan. Ada payoff, hasil atau keuntungan dari kombinasi strategi yang dipilih. Setelah itu ada informasi, yaitu tingkat pengetahuan pemain tentang strategi dan hasil yang mungkin. Setelah itu ada titik plana, yaitu saddle point di mana titik keseimbangan saat strategi tidak bisa ditingkatkan lagi. Ada strategi murni atau pure strategi, yaitu satu pilihan pasti tanpa alternatif. Setelah itu ada mixed strategi, di mana kombinasi beberapa strategi saat tidak ada solusi optimal tunggal. Dan yang terakhir ada program linear, yaitu metode seperti simplex untuk menyelesaikan game yang kompleks atau multi pemain. Nah, di 2.5 ini ada jenis game teori. Yang pertama, jenis game teori itu atau teori permainan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. Nah, salah satunya adalah permainan kooperatif dan non-kooperatif. Nah, dalam permainan kooperatif, para pemain itu dapat saling bekerja sama untuk memperoleh hasil yang menguntungkan bersama. Nah, sebaliknya, pada permainan non-kooperatif, setiap pemain itu bertindak secara independen untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing. Dan untuk pure strategi sendiri, yaitu merupakan pendekatan di mana seorang pemain secara konsisten memilih satu tindakan yang sama dalam setiap situasi. Nah, hal ini tuh berarti terdapat unsur acak ataupun variasi. Setelah itu ada mixed strategi, di mana mixed strategi itu merupakan salah satu konsep penting dalam game teori yang menggambarkan kondisi ketika seorang pemain itu tidak hanya bergantung pada satu strategi saja. Oke, Mas. selanjutnya masuk ke metodologi penelitian, di mana yang pertama yakni waktu dan tempat. Penelitian ini tuh dilakukan pada tanggal 6 Juni hingga 10 Juni, yang mana dilakukan dengan cara online melalui penyebaran kuesioner. Nah, yang kedua ada jenis penelitian. Nah, penelitian ini tuh termasuk pendekatan kuantitatif, yang mana merupakan pengumpulan data melalui kuesioner untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap strategi saintifik dan juga di G2G. Nah, data yang diperoleh akan analisis dengan menggunakan game teori dengan bantuan software POMQM. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Nah, subjek penelitian ini tuh responden yang telah mengisi kuesioner dan memiliki pengalaman dalam membeli atau menggunakan produk baik salah satu maupun keduanya. Nah, yang dianalisis dengan menggunakan metode game teori dengan bantuan software POMQM untuk menentukan strategi pemasaran yang paling optimal. Kemudian di sini ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data sendiri eh, yang dikumpulkan ada empat, yakni yang pertama ada data jumlah pemain atau brand, kemudian yang kedua data strategi pemain, yang ketiga data payoff, yang keempat data kerugian pemain. Nah, di sini juga ada flowchart yang mana eh, dimulai, kemudian studi literatur, studi lapangan, hingga seterusnya hingga selesai. Nah, di sini masuk ke hasil dan pembahasan, di mana terdapat tabel kuesioner yang telah kami buat. Nah, dalam penelitian ini, kami menggunakan 10 variabel, di mana masing-masingnya itu sama, jadi hanya 5. Yang pertama ada pengenalan brand, kemudian ada tampilan kemasan, kemudian promosi, kemudian review, dan juga manfaat. Dan di sini juga ada hasil dari uji validitas, di mana parameternya R hitung lebih besar, apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dikatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dikatakan tidak valid. Nah, R tabel DF ini jadi N kurangi 2. Nah, berhubung N kita yang mengisi kuesioner itu respondennya ada 132, maka dikurangi 2 jadi hanya 130, di mana di R tabel merupakan 0,1710. Nah, selanjutnya ada uji reliabilitas, di mana
parameternya nilai konvert alfa lebih besar dari 0,7 maka item dikatakan reliable. Sebaliknya, jika nilai konvert alfa lebih kecil dari 0,7 maka item dikatakan tidak reliable. Nah, di sini didapatkan bahwa konvert alfa yang diperoleh yakni sebesar 0,732 yang mana dikatakan bahwa reliable atau dapat dipercaya. Setelah itu ada di pengelolaan data game teori, di mana pengelolaan data game teori sendiri itu membutuhkan iterasi sampai 5 hingga hasilnya itu optimal, di mana kita tuh mencari satu-satu iterasi-iterasi tersebut dan bisa dilihat dari gambar ini, cara mencarinya seperti ini. Langsung next aja. Nah, di sini metode Simplex menghasilkan value of game sebesar 4,03 yang mana menunjukkan bahwa keseimbangan optimal antara scientific dan juga D2G. Di mana scientific disarankan untuk menggunakan strategi bauran dengan proporsi pengenalan produk yakni 20,58%, kemudian tampilan kemasan 27,44%, promosi 8,08%, review 27,44%, dan manfaat produk 16,46%. Sementara itu untuk G2G sendiri disarankan untuk menerapkan strategi bauran berupa pengenalan produk 22,56%, tampilan kemasan 13,41%, promosi 22,56%, review 13,41% dan juga manfaat produk 28,05%, di mana hasil ini telah terverifikasi dan konsisten dengan output POM-QM. Selanjutnya masuk ke software POM-QM, di mana tabel di atas menunjukkan bahwa matriks payoff yang menggambarkan persaingan strategi pemasaran di antara scientific sebagai pemain baris dan juga G2G sebagai kolom. Nah, selanjutnya ada game theory result, yang mana hasil output didapatkan bahwa value of game-nya yakni 4,03 sama seperti perhitungan manual tadi. Nah, selanjutnya ada output maximin dan juga minimax di software POM-QM, di mana berdasarkan output diperoleh nilai maksimum sebesar 2, minimaxnya sebesar 9, di mana merupakan nilai maksimum maksimin merupakan nilai maksimum di antara minimum baris, sedangkan minimax merupakan nilai minimum di antara maksimum kolom. Nah, selanjutnya ada output result probability di software POM-QM, di mana berdasarkan output, eh, Scientific disarankan menggunakan strategi pengenalan produk sebesar 23%, tampilan kemasan 13%, promosi 23%, review 13%, dan pro- manfaat produk 28% untuk memaksimalkan keuntungan. Sementara itu tuh untuk brand G2G sebaiknya menggunakan strategi pengenalan produk sebesar 21%, tampilan kemasan 27%, promosi 8%, review 27%, dan manfaat produk 16% untuk meminimalkan kerugian dalam persaingan. Nah, di sini analisis pembahasan dan juga rekomendasi, di mana berdasarkan analisis game teori menggunakan metode simplex dan software POM-QM diperoleh value of game sebesar 4,03 dengan nilai maksiminya sebesar 2, minimaxnya sebesar 9, sehingga tidak terdapat saddle point dan menyelesaikan dilakukan dengan menggunakan strategi campuran. Nah, hasil menunjukkan bahwa scientific sebaiknya lebih memfokuskan strategi pada manfaat produk yakni 28%, diikuti dengan pengenalan produk dan promosi produk, di mana masing-masing 23%. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, untuk sementara itu, C2G sebaiknya memprioritaskan tampilan kemasan dan review produk, di mana masing-masing sebesar 27% untuk meminimalkan risiko kerugian. Nah, dengan demikian, manfaat produk menjadi strategi dominan bagi Scientific, sedangkan tampilan kemasan dan review produk menjadi strategi dominan bagi G2G. Baik, untuk kesimpulan yang bisa dilihat dari analisis game teori itu menggunakan simplex dan software PMQM, persaingan strategi pemasaran antara scientific dan glad to glow itu tidak memiliki saddle point karena nilai maksiminnya itu 2, tidak sama dengan minimaxnya 9, sehingga penyelesaian dilakukan dengan strategi campuran. Nah, hasil perhitungan menghasilkan value of game itu sebesar 4,03 sebagai nilai rata-rata permainan pada kondisi optimal.
Nah, untuk sarannya di sini ada 3 saran, yaitu disarankan brand Skintific itu untuk memfokuskan pada strategi manfaat produk sebagai strategi utama. Setelah itu ada disarankan brand G2G itu untuk memprioritaskan strategi tampilan kemasan dan review produk karena paling efektif dalam menarik perhatian konsumen. Dan yang terakhir ada penelitian selanjutnya itu disarankan untuk menambahkan jumlah responden dan variabel penelitian seperti harga, kualitas produk, loyalitas konsumen, serta promosi digital. Mungkin sekian itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.